wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan bahas aplikasi pinjol legal yang sudah memiliki DC lapangan ya. Nah, apa saja sih aplikasi pinjol legal yang sudah memiliki DC lapangan di tahun 2024 ya? Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama ada namanya Kredivo. Nah, Kredivo ini sudah memiliki DC lapangan ya. Dan Kredivo DC lapangannya sudah tersebar ke seluruh pelosok ya. Jadi DC lapangannya sudah merata, hampir di setiap wilayah ada. Jadi bukan hanya di wilayah Jabodetabek, tapi di luar Jawa, bahkan di Jawa sendiri juga sudah ada DC lapangan. Nah, kapan DC lapangan Kredivo datang ke rumah? Itu biasanya minimal 2 minggu setelah kalian galbay ya. Nah, 2 minggu galbay maka akan didatangi DC lapangan oleh Kredivo. Itu yang pertama. Dan kata orang-orang yang sudah galbay di Kredivo, ini paling rajin datang menagih ke rumah ya untuk DC Kredivo ini. Jadi berkali-kali gitu, bahkan sampai ada yang didatangi 4 kali oleh DC Kredivo ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu ada Shopee. Nah, ini baik Shopee pinjam maupun Shopee pay later ya. Nah, tapi untuk Shopee ini DC lapangannya masih belum merata, alias masih random ya. Ya, untuk di luar Jawa masih random. Di Jabodetabek pun itu biasanya untuk mereka yang hutangnya besar dan mereka sebagai penjual ya, bukan sebagai pembeli. Jadi kalau kita misalkan utang Shopee terus kita punya akun penjual, nah itu biasanya didatangi di lapangan Shopee ya, baik es pinjam maupun es pay later ya. Nah, jadi bagi kalian yang galbay di Shopee, kalian tetap tenang aja, nggak usah panik ya, karena DC lapangannya masih sedikit dan masih random ya. Jadi banyak terpusat ke wilayah Jabodetabek ya. Oke, itu yang kedua dari Shopee. Terus yang berikutnya yang ketiga ya. Nah, ini ketiga yaitu dari aplikasi Aku Laku ya. Nah, ini Aku Laku. Jadi aplikasi Aku Laku ini sudah memiliki DC lapangan ya, dan sudah tersebar di seluruh wilayah. Jadi bagi kalian yang galbay di Aku Laku minimal 2 minggu galbay, kalian akan didatangi oleh DC lapangan atau file collector dari Aku Lakunya ya. Nah, ini sudah tersebar di wilayah Jawa, Jabodetabek, dan bahkan di luar Jawa juga sudah banyak ya DC-nya. Nah, seperti itu. Jadi bagi kalian yang galbay di Aku Laku ya, siap-siap aja akan didatangi oleh DC lapangan ya. Tapi tenang aja, bagi kalian yang nggak punya uang sama sekali, tinggal kalian alasan aja belum bisa membayar, tapi tetap kalian pastikan masih akan membayar, walaupun untuk masalah waktu kalian belum bisa menentukan gitu. Ya pokoknya nanti akan saya bayar lewat aplikasi, tapi untuk waktunya masih belum tahu karena kita lagi mengumpulkan uang atau kita lagi mencari uang, seperti itu. Itu Aku Laku ya. Terus yang keempat yaitu Tunaiku dari Amar Bank. Sebenarnya Tunaiku ini harusnya ya, kalau saran saya, dia harus bergabung dengan aplikasi Amar Bank. Nanti Amar Bank ada menu lagi, misalkan pinjaman dana Tunaiku, harusnya seperti itu. Atau dia memiliki pay letter Amar Bank, seperti itu. Jadi
ini mah terpisah sendiri. Kalau kalian lihat di OJK ya, di apa namanya pinjam-pinjam legal OJK yang terbaru yang dirilis 12 Juli 2024 itu nggak ada nama Tunaiku. Jadi Tunaiku ini ya bergabungnya secara legalitasnya itu Amar Banknya itu. Cuma bagi kalian yang galbah di Tunaiku hati-hati aja karena di sini sudah ada DC lapangan ya. Nah ini sudah hampir merata. Di luar Jawa ada, di Jabodetabek juga ada banyak ya. Jadi kapan nih DC lapangan Tunaiku akan datang ke rumah? Setelah kalian galbah minimal 2 bulan ya. Nah kalian siap-siap aja akan didatangi DC lapangan dari Tunaiku. Nah itu ya. Tapi bagi kalian yang galbah dan nggak punya uang, jangan dipaksakan untuk membayar. Yang kalian bilang aja nggak bisa membayar. Lalu yang berikutnya yang ada di lapangan lagi yaitu kredit pintar yang kelima ya. Nah ini kredit pintar mbahnya pinjol udah lama ya berdirinya. Dia sudah memiliki desa lapangan. Nah ini sangat rajin juga berkunjung ke rumah nasabah ya. Nah seperti halnya dengan Kredivo ya. Nah kredit pintar sudah merata ya. Tapi untuk luar Jawa ya masih terbatas, belum menyeluruh gitu. Itu untuk yang kredit pintar. Lalu yang berikutnya yang keenam yang sudah memiliki desa lapangan yaitu HCI Home Credit Indonesia. Nah ini HCI ini serupa dengan Kredivo ya, sudah memiliki desa lapangan dan sudah merata di wilayah Jabodetabek. Bahkan mereka rajin bersilaturahim ke rumah nasabah yang gagal bayar. Jadi home credit ini selain Jabodetabek di luar Jawa dan di wilayah Jawa juga sudah merata karena dia konsepnya pay letter ya. Jadi ya dia multi finance gitu dan ini sudah pasti ada di lapangannya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh yaitu Julo. Karena ini Julo ini sudah memiliki DC lapangan terutama di wilayah Jabodetabek ya, tapi masih random ya. Nah untuk rata-rata kunjungan DC Julo ini biasanya 3 bulan setelah galbah ya. Dan Julo juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih ke rumah kalian ya. Jadi bukan FC dari Julonya, tapi dia rekanan dengan pihak ketiga untuk menagih ya kalian yang galbah bayar di Julo seperti itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan ada Watas. Nah Watas sebagai desa lapangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi di luar Jawa juga masih jarang ya, atau belum ada bahkan. Nah ini biasanya galbah yang berapa lama di Watas, yaitu selama 2 atau 3 bulan ya, itu akan didatangi oleh desa lapangan Watas. Lalu yang berikutnya yang punya desa lapangan lagi yaitu Singa Fintech. Singa Fintech ada desa lapangan di wilayah Jawa, tapi jumlahnya sangat random ya. Nah ini banyak nasabah galbah yang tidak terkunjungi juga oleh Singa Fintech ini ya. Jadi bagi kalian yang galbah di Singa Fintech tenang aja, karena desa lapangannya masih sangat sedikit ya, masih bersifat random ya. Lalu yang berikutnya yaitu ada Pundi, itu punya desa lapangan tapi masih random di wilayah Jakarta ya, serta Surabaya. Nah jadi kunjungannya juga masih random ya, jadi masih jarang gitu. Itu ada Pundi.
yang 11 Finplus juga sudah memiliki debt collector. Nah, tapi dia sering terornya banyakkan lewat WhatsApp ya. Jadi lewat WhatsApp, lewat telepon dan email. Jadi DCJ itu masih jarang untuk Finplus. Terus pinjam duit. Nah, ini pinjam duit sudah memiliki di lapangan juga, tapi masih jarang ya. Jadi dia banyakkan errornya lebih ke WhatsApp, telepon dan email ya. Dan penagihannya cenderung kasar. Nah, 13 yaitu Indodana. Nah, kalian tambahkan 13 Indodana. Indodana sudah memiliki desa lapangan dan masih random untuk di luar Jawa ya. Di Jabodetabek sudah lumayan banyak, tapi untuk wilayah Jawa Barat masih jarang, di Jawa juga belum terlalu banyak ya. Jadi baik kalian stay aja kalau belum punya uang. Oke, itu aja 13 pinjol yang sudah memiliki desa lapangan. Ada yang menyeluruh dan ada yang masih bersifat random. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, sejak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.